Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih sehat ya. Dan juga kalau misalnya yang lagi sakit atau kurang enak badan, misalkan semoga lekas sembuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menelaah buku fiksi dan juga non-fiksi. Ngomong-ngomong, udah ada yang tahu belum sih? Fiksi sama non-fiksi itu apa sih bedanya? Nah, ini, Miss kasih tahu cara yang paling gampang. Fiksi itu ceritanya bohong. Non-fiksi itu benar. Itu dulu ya yang perlu diingat. A. Mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan juga non-fiksi. Kalau fiksi biasanya disebut dengan literatur. Jadi ceritanya itu imajinatif, yang bohongnya bisa dikarang sama manusia, yang lahir dari pemikiran manusia. Biasanya fiksi itu ada cerpen, novel, drama, film, dan juga puisi. Nah, di dalam novel sendiri atau di dalam literatur itu akan ada namanya bab, subjudul, unsur intrinsik, dan juga ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam membangun teks. Contoh, tema, tokoh, penokohan, gaya bahasa, amanat, itu semua ada di intrinsik, ada di dalam teksnya. Sementara itu, kalau ekstrinsik itu kebalikannya dari intrinsik. Jadi kamu meneliti kenapa karya ini bisa muncul. Pengarang itu siapa sih dan gimana sifatnya? Menurut masyarakat gimana ya tanggapannya? Itu ekstrinsik. Sementara itu, untuk buku non-fiksi, yaitu buku yang memang sebenarnya dan itu tidak bisa dikarang. Kamu bisa menulis non-fiksi ini setelah kamu melakukan observasi atau penelitian. Maka buku non-fiksi ini berdasarkan fakta. Skripsi, tesis, artikel, jurnal, dokumenter, makalah, itu semua adalah buku non-fiksi. Yang kamu nggak bisa menulis, ya udah menurut kamu aja, nggak bisa. Maka kamu butuh referensi dari orang lain atau buku referensi dari sumber-sumber yang lain. Untuk non-fiksi sendiri ada namanya cover, bab, subbab, isi buku, gaya bahasa, dan sistematika penulisan. Kalau sistematika biasanya itu tersusun rapi. Contoh bab 1 ada namanya pendahuluan, ada yang namanya A dulu, kayak misalnya pengertian, nanti baru ada yang namanya contoh, ada yang namanya teori, itu sistematis, tersusun dengan rapi. Yang B, membuat sinopsis dan peta konsep dari buku fiksi dan juga non-fiksi. Kalau di dalam buku fiksi, biasanya ditulis namanya itu sinopsis. Kalau misalnya kamu jalan nih ke toko buku, kamu mau beli novel, itu biasanya orang-orang kebanyakan akan melihat sinopsisnya dulu. Kira-kira menarik gak sih ceritanya? Khawatirnya udah beli mahal, bukunya tebal, tapi itu nggak menarik menurut kamu. Karena memang kesukaan orang itu berbeda. Nah, sinopsis itu apa sih? Sinopsis itu sebenarnya gambaran secara garis besar isi dari buku tersebut. Biasanya itu ada 1 sampai dengan 3 paragraf. Jadi isinya itu tidak terlalu terperinci sih, cuma secara garis besar aja, secara umum. Nah, ciri-ciri sinopsis itu alur diceritakan secara kronologis. Jadi alurnya itu diceritain dari awal, kemudian bagian tengah, kemudian bagian akhir. Nah, jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam fiksi tersebut. Bahasanya itu persuasif ngajak orang. Ini tuh bagus loh, gimana caranya? Kemudian konflik yang disajikan itu secara singkat. Jadi konflik yang ada di dalam buku itu apa sih itu diangkat. Misalnya konfliknya itu ada 5, berarti angkat 1 aja. Kemudian biasanya di ending itu akan membuat penasaran. Misalnya, akankah Dylan menemukan cinta Melea? Atau akankah mereka akan bersatu? Nah, itu jadi ngebuat orang penasaran. Langkah-langkah untuk membuat sinopsis, pertama kita baca dulu supaya kita tahu isinya itu gimana. Habis itu baru kita catat gagasan pokok supaya tidak keluar dari pembahasannya, kita catat yang penting-pentingnya. Setelah itu baru kita ringkas sesuai dengan gagasan utama. Jadi kita udah masuk untuk membuat kalimat dan juga paragraf. Tapi perlu diingat, bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang jelas, mudah dipahami, efektif, dan juga menarik. Kalau kalimatnya panjang kali lebar, kayaknya orang baca, aduh males gitu. Makanya lebih, udah kalimatnya itu singkat-singkat aja, tapi tuh langsung kepada intinya. Nah, untuk dialog, kamu bisa nulis pakai dialog atau monolog. Dialog kan percakapan 2 orang. Monolog itu percakapan sendiri, itu juga boleh ditulis. Atau ambil kutipannya juga nggak masalah. Yang penting tidak keluar dari isinya. Misalnya isinya itu tentang persahabatan, tapi kamu pas di sinopsis bahannya tentang percintaan. Itu kan nggak nyambung.
Kemudian tema yang diangkat itu yang mana? Baru kamu tentukan alur mana yang akan kamu pakai. Kan alur panjang ya, nanti ada bagian awal, kemudian naik ke masalah, kemudian masalah turun, baru penyelesaiannya itu yang mana yang mau kamu angkat. Setelah itu biasanya mereka akan menggunakan yang namanya tokoh untuk menarik perhatian. Nah, kalau sinopsis itu digunakan oleh fiksi, sedangkan peta konsep itu digunakan oleh non-fiksi. Contohnya itu yang paling gampang ada di buku kamu deh, buku sekolah. Itu ada namanya judul. Kemudian ada babnya, ada subbab, ada rincian. Contoh, judul bukunya adalah isi buku apresiasi sastra. Kemudian dalam buku tersebut ada bab 1, bab 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di bagian subbab, misalnya A, pendahuluan, atau B, rincian, C, contoh. Itu namanya subbab. Kemudian dalam subbab tersebut ada namanya rincian subbabnya lagi. Misalnya, mau bahas pengertian dulu nih, pengertian kesusastraan. Setelah itu manfaat karya sastra. Setelah itu jenis-jenis karya sastra. Nah, inilah yang disebut dengan sistematis. Jadi terperinci rapi. Kemudian menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan juga non-fiksi. Kalau di dalam buku fiksi sama non-fiksi itu pertama ada jilid, itu kayak cover depannya. Kemudian ada namanya itu kata pengantar. Kata pengantar itu dari penulis apa sih, kayak misalnya rasa syukur atau rasa terima kasih, itu kata pengantar. Kemudian ada namanya daftar isi. Nah, beberapa untuk fiksi sendiri ada yang menggunakan daftar isi, ada yang enggak. Nah, itu bebas ya, boleh dipakai, boleh enggak. Kalau uraian buku itu akan diceritakan secara garis besar, kayak misalnya inspirasi dari mana, ceritanya itu tentang apa, kenapa ngebuat itu. Jadi kayak ya hanya sambutan aja gitu dalam buku. Kemudian di sini ada daftar pustaka, glosarium, sama indeks. Nah, kalau ini khusus untuk non-fiksi ya, yaitu maaf, misalnya tulis. Jadi daftar pustaka, glosarium, indeks itu hanya ada di non-fiksi. Nah, di sini ada jilid buku. Judulnya apa? Penulisnya siapa? Penerbitnya itu dari mana? Tahun terbit kapan? Edisi yang keberapa? Biasanya kalau buku bestseller ini dia punya kayak edisi 1, edisi 2, 3. Jadi diperbaharui terus covernya. Kemudian kata pengantar bisa dari isi buku secara keseluruhan, bisa juga dari latar belakangnya, tujuan, manfaat, sama kerjasama. Itu kata-kata yang awalnya itu diucapin sama si penulis. Daftar isi tadi ada bab, subbab, sama halaman. Glosarium itu adalah istilah penting yang kebanyakan orang itu nggak tahu, maka akan ditulis di dalam glosarium. Daftar pustaka, yaitu daftar buku atau sumber-sumber yang kamu gunakan ketika menulis. Misalnya kamu nggak ngerti nih, misalnya artinya literatur itu apa, maka kamu akan cari referensi, bisa itu dari internet atau buku, itu nggak masalah. Yang penting kamu harus cantumkan namanya itu siapa, judulnya apa, jadi ada tata cara sendiri ya untuk daftar pustaka menulisnya itu. Kemudian isi buku itu terdiri ada bab, pendahuluan, paparan utama, kemudian juga penutup. Nah, kalau indeks, kemudian glosarium, daftar pustaka itu biasanya ada di akhir-akhir dalam buku non-fiksi. Atau misal lebih jelasnya bisa juga kamu itu buka buku pelajaran itu akan ada daftar pustaka, glosarium, sama indeks. Kemudian yang D, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan juga non-fiksi. Tanggapan di sini bisa tanggapan kritik, kemudian saran. Kritik itu kayak, yang ini nih kurang bagus nih, tapi gimana sih cara nyampein kritik yang baik? Kamu harus tinggiin dulu. Oh, karya yang Anda gunakan itu bagus sekali. Tetapi ya langkah lebih baiknya kalau covernya. Nah, jadi ada kata tetapinya nih. Jadi kita angkat dulu, kita bagusin karyanya, baru kita sampaikan maksud kita. Kalau misalnya kamu bilang, ini jelek, nggak bagus, gitu, orang nggak akan ada yang ngedengerin. Jadi kayak, apa sih? Kok nggak jelas gitu? Kenapa sih dia? Jadi itu lebih menyakitkan hati orang lain. Kemudian membaca cerita secara garis besar. Bisa kamu pengen nanggepin nih, atau misalnya kamu mau komentar, aduh kayaknya cerita panjang banget ya. Ya udah secara garis besarnya aja kamu baca. Jadi bacanya itu membaca cepat. Jadi cuma mau ngedapetin intinya. Kemudian memberikan komentar adik Simba. Nah, komentar adik Simba ini kamu pakai kayak apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Misalnya, bagaimana Anda membuat karya tersebut?
Kemudian membuat pertanyaan dari Edik Simba juga. Itu bisa misalnya, siapakah tokoh yang protagonis gitu. Atau misalnya kemana mereka akan pergi, itu juga bisa. Kalau jadi kayak komentar itu kan berarti kan siapa. Misalnya, tokoh Dilan ini sungguh karismatik, kemudian dia baik. Itu yang memberikan tanggapan. Nah, sekian dulu presentasi dari Miss tentang buku fiksi dan juga non-fiksi. Jika ada pertanyaan, boleh komen. Insya Allah kalau misalnya Miss tahu, insya Allah akan Miss bahas. Jadi kita lebih sharing ya, bukan menggurui. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen ya. Terima kasih semuanya.